Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam Wasatihah Channel. Pemirsa yang saya muliakan, pada vlog yang keempat ini kami akan melanjutkan mengenai penekanan pentingnya mempelajari sejarah, dan kalau yang sebelumnya telah kami sajikan contoh-contoh bagaimana perilaku Rasulullah dan sahabatnya menerapkan dalam kehidupan nyata. Saat ini kami akan menyajikan contoh-contoh antagonis di mana bahwa beberapa perilaku-perilaku yang telah menimbulkan menjadi pemicu huru-hara, kerusuhan, pertumpahan darah yang bersumber dari sikap-sikap yang tidak sesuai dengan adab dan syariat Islam yang wasatiyah akan kami tampilkan dalam vlog berikut ini. Pemirsa sekalian, bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu an menyampaikan pesan kepada putranya Sayyidina Hasan yang antara lain salah satunya adalah paparkan dalam benakmu sejarah generasi masa lalu dan ingatlah dalam benakmu tentang orang-orang terdahulu. Jelajahi pemukiman dan peninggalan mereka dan renungkan apa yang mereka lakukan. Sejalan dengan pesan ini juga Imam Syafi'i memerintahkan kepada para lelaki untuk melakukan perjalanan journey keluar daerahnya untuk menyaksikan berbagai keadaan sunatullah agar lebih bijak. Kemudian kalau kita ikuti ulama besar Nusantara, Buya Hamka, dalam perjalanannya di awal-awal beliau tidak sepaham dengan bagaimana gerakan sufi yang bertujuan untuk membersihkan diri dalam menghadapi gelombang kehidupan modern. Setelah beliau mendalami buku-buku kitab-kitab lebih banyak dan menjelajahi dunia lebih luas, akhirnya beliau menuliskan buku tentang sufi itu sendiri yang disimbolkan relevan dengan kehidupan modern dan menyatakan bahwa perilaku sufi sendiri adalah melekat pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun istilah sufi sendiri saat itu belum ada, hanya prakteknya telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Dan yang terbaru yang paling viral adalah saudara kita Munarman yang semula kita saksikan dalam perjalanan hidupnya sangat semangat sekali menggebu-gebu dengan pemahaman perjuangan jihad yang begitu semangat dan begitu meledak-ledak. Namun kemudian karena pemahaman penjelajahan selama ini kurang luas dan pemahaman ilmunya belum luas, setelah beliau menjalani kehidupan dalam penjara, kita saksikan bersama beliau menyampaikan pesan bahwa marilah kita lebih banyak mendalami ilmu-ilmu kitab-kitab, khususnya kitab sejarah, supaya kita lebih bijak dan tidak terbawa kepada pemahaman sempit yang seolah-olah dia adalah yang paling benar, menempuh jalan-jalan
kekerasan, dan mengabaikan apapun yang berasal dari sumber di luarnya. Tentu ini semua telah menjadi fenomena yang betul-betul kita saksikan sehari-hari di dunia nyata, di alam media sosial, muncul pemahaman-pemahaman manakala ada seruan-seruan, mari kita beragama Islam secara moderat, secara wasatiyah, maka bagi mereka yang belum membaca syariat ini secara utuh, secara baik, menyimpulkan bahwa ajakan ini adalah tidak relevan, seakan-akan ajakan untuk anti dengan perubahan, anti dengan perjuangan jihad, dan menganggapnya sebagai bahkan sebagai kafir, bahkan menganggap sebagai kemasan Islamophobia dan lain-lain. Kemudian di sisi lain juga kita menyaksikan bahwa banyak juga yang begitu mendengungkan, mengagung-agungkan, mengelu-elukan makna khilafah dan kemudian menganggap yang tidak sepakat dengannya adalah sebagai tauhid dan kafir. Bila kita sedikit membaca sejarah seperti tarikh Islam, Al-Mu'assasah Al-Musayyarah fi Tarikh Islam, antara lain, kita akan menemukan bahwa sistem khilafah, kehalifahan ada pada Khulafaur Rasyidin. Setelah itu kemudian berganti dengan monarki, baik dinasti Umayyah maupun Abbasiyah sampai Turki Utsmani. Dan kita menyaksikan bahwa sebagai dinasti monarki tidak lepas daripada intrik-intrik yang sangat jauh dari praktek Islam sendiri. Bagaimana antar mereka perebutan kekuasaan dari orang tua dan anak, kemudian sikap-sikap penindasan dan diktatornya, kemudian bahkan dia melihat, menyaksikan bahwa di Turki Utsmani sendiri ada terjadi misalkan pasukan khusus yang dianggap tidak loyal pun dijebak dan dihabisi dengan tanpa proses pengadilan. Kemudian di dinasti Abbasiyah dan Umayyah sendiri juga terjadi pemenjaraan kepada para ulama yang tidak sepaham, yaitu pemenjaraan ideologi. Imam Syafi'i tatkala umur 29 tahun pun pernah dituduh untuk dipenjarakan. Bahkan Imam Hambali sendiri masuk penjara dalam majelis selama 3 periode pemimpin dinasti Abbasiyah. Memang kita harus membaca karena adil dan jujur bahwa di dalam masa dinasti Abbasiyah dan Umayyah juga Allah menitipkan juga kesuksesan-suksesan membangun umat yang luar biasa. Itulah sunatullah yang terjadi di dunia ini. Artinya sebelum dinasti monarki dalam Islam telah ada dinasti monarki di Romawi, di Persia, dan tentunya di wilayah-wilayah lain yang dalam monarki pun terjadi kemajuan-kemajuan yang baik di samping ada hal-hal yang tidak baik. Demikian kita harus bijak mengikuti, membaca sejarah dengan sebaik-baiknya agar kita belajar dari orang-orang masa lalu dan bagaimana mereka kerjakan sebagaimana pesan Sayyidina Ali Karmajah. Dengan belajar itu kita akan memahami bagaimana pagelaran pendidikan sejarah yang Allah berikan kepada kita semua
yang menjadi peninggalan yang berharga untuk diambil makna dan diteladani. Yang pertama, bahwa Allah ingin menunjukkan hanya ada manusia sempurna, insan kamil, yaitu Rasul yang cintainya, Rasul penutup di akhir zaman, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah wafat, diganti khalifahnya, 4 khalifah utamanya, Khulafaur Rasyidin. Kita saksikan di antara beliau-beliau, meskipun umat, beliau umat terbaik, sahabat Rasulullah, tapi tidak ada yang sempurna, memiliki kekurangan. Dan tatkala kita salah memaknai, melihat kekurangan itu, maka akan terjadi sikap-sikap penentangan dan pemberontakan yang telah kita saksikan dalam sejarah masa Khulafaur Rasyidin. Bagaimana waktu masa Khalifah Umar bin Khattab yang luar biasa. Tentu ada manusia yang hanya melihat kekurangan saja, sehingga mereka yang terhijab hatinya yang mampu melihat kekurangan-kekurangan pemimpinnya, kekurangan orang lain, dia tidak mampu melihat kebaikan-kebaikan mereka yang jumlahnya jauh melebihi kekurangannya. Satu kekurangan mereka fokus, mereka tidak melihat 99 kelebihan mereka, akan gegabah menentang dan bahkan membunuhnya. Sehingga pembunuhan terhadap pemimpinnya dimulai masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masih agak bisa dimaklumi kalau pembunuhan Sayyidina Umar bin Khattab pelakuan adalah orang Majusi, bukan orang Islam. Tetapi bergeser sedikit kepada Khalifah Utsman bin Affan, maka kita saksikan saat itu kita harus belajar dari kejadian ini di antara para sahabat. Kemudian melihat kekurangan Utsman bin Affan dan lupa melihat kelebihan-kelebihannya, dan akhirnya terjadilah huru hara pembunuhan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu an karena ketidakpuasan terhadap jalan pemerintahan yang dilakukannya. Inilah awal mula dari bagaimana salah menyikapi terhadap saudara sendiri, pemimpinnya sendiri. Mereka membandingkan dengan masa Rasulullah Muhammad SAW, tentu tidak bisa, karena Rasul adalah satu-satunya Nabi dan Rasul penutup yang Allah muliakan, Allah angkat derajatnya, tidak ada yang menyamainya. Harusnya kita bersama ingat pesan Rasulullah SAW bahwa sebaik-baik umat adalah umat pada masanya, kemudian masa berikutnya, dan masa berikutnya. Ini hadis Sahihain yang menyatakan, kalau kita terjemahkan, yaitu umat terbaik adalah para masa generasi para sahabat, kemudian setelah itu para tabi'in, dan tabi'in, dan seterusnya. Jadi kita mesti menyadari bahwa para sahabat adalah generasi terbaik dari umat Rasulullah SAW. Namun apa yang terjadi kalau pada masa Khalifah Utsman bin Affan asal mula terjadi provokasi dan fitnah karena ketidakpuasan, karena tuntutan ingin memiliki pemimpin yang sempurna, dan itu sunatullah tidak akan terjadi, maka makinlah luas fitnah itu. Makin banyak para sahabat-sahabat yang meninggal, tinggal berikutnya adalah generasi tabi'in pada masa pemerintahan Sayyidina Ali karamajah, maka jumlah sahabat makin sedikit, sudah didominasi masa-masa tabi'in, yaitu masa pengikut sahabat yang tidak langsung menyaksikan atau bertemu Rasulullah SAW, maka provokasi makin brutal, yaitu
tatkala Sayyidina Ali sudah dibaik sebagai khalifah, masih beberapa orang memprovokasi, tidak puas dengan kebijakannya, dan bahkan tidak mau membaiatnya. Sejarah harus dibuka sunnah perintah Allah. Bagaimana kita harus bijak menyikapinya. Bagi kita, cara melihat kalau ada sahabat atau umat Islam yang kemudian melakukan provokasi-provokasi terkeji, yaitu kaum-kaum Khawarij, di mana telah melakukan peperangan terhadap Sayyidina Ali dengan dahsyatnya, dengan pemberontakannya yang betul-betul anti terhadap khalifah, kemudian derajatnya lebih rendah lagi di bawahnya, yaitu sahabat yang tidak mau baiat, tapi masih menjalankan, menganut kepada pemimpin yang lebih disukai, yaitu yang mereka bertemu dalam pertempuran Siffin. Juga lebih di bawahnya lagi, yaitu ya sahabat-sahabat yang betul-betul orang-orang dekat Sayyidina Ali sendiri, dan kemudian juga terprovokasi untuk melambaskan ketidakpuasannya, dan terjadi pertempuran Jamal yang luar biasa yang akhirnya harus menewaskan sahabat-sahabat kelas satu, yaitu Sayyidina Tolhah dan Sayyidina Zubair yang luar biasa. Inilah betul-betul harus menjadi ibrah yang nyata bahwa pemahaman-pemahaman yang mengklaim dirinya yang benar, yang pihak lain salah adalah sangat berbahaya. Dan Allah contohkan, Allah gelar sejarahnya dengan nyata. Hendaknya kita jangan mengulangi lagi. Bagaimana alam demokrasi sudah dicontohkan semacam pemerintahan Rasulullah SAW dan sahabatnya, yaitu kita hendaknya menyampaikan pendapat, menyampaikan kritik, menyampaikan masukan dengan adab-adab demokrasi Islami. Kita tidak boleh merasa paling benar. Di balik kita melihat kesalahan orang lain, kita harus sadar, jangan ada hijab di hati kita. Kalau hati ini terhijab, maka sangat berbahaya, yaitu akan tertutup untuk melihat kebaikan-kebaikan orang lain, dan akhirnya hanya fokus pada kesalahannya dan menghukumi, berhak untuk memberontak, untuk menentang, untuk mencela, menghina, dan lain sebagainya. Bagaimana tidak? Sayyidina Utsman bin Affan radhiallahu an adalah sahabat pertama yang berhijrah ke Habasyah, hijrah pertama kali dari Mekah Al-Mukarramah saat ditindas oleh kaum Quraisy. Beliau juga menantu Rasulullah SAW yang menikahi dua putri Rasulullah SAW. Beliau juga mendermakan harta bendanya, kekayaannya, sebagian besar perjuangan Islam tanpa perhitungan. Pengorbanannya tidak terhitung lagi. Maka tatkala kita dibutakan dengan melihat keutamaannya ini dan fokus untuk kekurangannya, kita akan salah langkah dan menentang, bahkan mereka membunuhnya. Demikian juga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Begitu banyak kemuliaannya yang Rasulullah sendiri nyatakan dalam hadisnya. Kemudian tatkala kita terhijab hati kita, ngikutin nafsu saja, melihat kekurangannya, maka akan menentang dan memberontaknya. Dan demikian seterusnya, dari generasi ke generasi sampai akhir zaman ini, selalu Allah akan berikan pilihan, ya. Fa'alhamaha fujuraha taqwaha. Kita diberi modal dasar untuk memilih mana jalan yang benar dan yang salah. Kalau kita tidak pintar, tidak bijak membaca sejarah, kita akan terbawa kepada jalan yang salah dengan kemasan, dengan casing berjuang bela Islam, berjuang bela rakyat, bela kebenaran. Itu hanya casing, tapi kita salah meneladani masa lalu, dia akan terbawa menjadi pihak-pihak antagonis yang memerankan tokoh-tokoh yang tidak sejalan dengan perjuangan Islam itu sendiri. Maka mari
dengan tetap kita fokus pada kebutuhan untuk berjourney, berpetualang keluar dari wilayah kita, wilayah nyata, negara kita, wilayah maya, yaitu pemikiran kita, belajar lebih banyak dari kitab-kitab yang belum kita pelajari, belajar lebih banyak pada tokoh-tokoh yang belum kita kenali. Mari kita lebih bijak untuk menyikapi semua ini. Ingatlah bahwa Rasulullah sendiri telah menyampaikan bagaimana kita harus belajar jauh-jauhnya, seluas-luasnya, sampai mengatakan belajarlah walaupun ke negeri Cina. Ini tentunya punya makna yang dalam sekali. Kemudian juga mari kita ingat kembali kepada esensi dari yang Rasulullah bawa, yaitu adab dan akhlak, supaya kita betul-betul tidak terbawa oleh kemasan dakwah-dakwah yang menggugah nafsu dan semangat saja, walaupun dengan kemasan Allahu Akbar, dengan kemasan-kemasan Subhanallah, dan kemasan-kemasan membela kebenaran, tatkala kemudian itu melanggar tidak sesuai dengan adab-adab Rasulullah dan contoh-contoh sejarah masa Khalifah Khulafaur Rasyidin, masa dinasti-dinasti Umayyah, Habasyah, dan Turki Utsmani, maka itu jangan sampai kita ke bawah ke jalan-jalan yang salah. Hendaknya kita menjaga diri berperan sebagai tokoh-tokoh yang dimuliakan Allah, tidak termasuk dalam tokoh-tokoh antagonis. Na'udzubillah min dzalik. Demikian kiranya uh, untuk vlog yang keempat ini, nanti kita akan lanjutkan kepada contoh-contoh antagonis selama pegelaran sejarah zaman Khalifah dan zaman dinasti-dinasti monarki, dinasti Umayyah, dinasti Turki Utsmani. Selamat melanjutkan mengikuti kembali channel Wasatiyah yang menyajikan kita bersama untuk membaca, untuk menyikapi dinamika-dinamika fenomena-fenomena dunia milenial di medsos dengan bijak dan arif, dan menggali nilai-nilai visi Qur'ani, sejarah-sejarah dalam Al-Quran dan masa Rasulullah, agar kita tidak menjadi pihak-pihak yang antagonis, tapi kita menjadi pihak-pihak yang sesuai dengan apa yang digariskan syariat Islam itu sendiri, yaitu orang dalam sikap modern, tidak ekstrim seperti Khawarij, tidak liberal, mengabaikan, memudahkan segala perkara. Kita menjadi umat yang menjadi teladan, umat yang adil, yang baik, yaitu umat Islam wasati sebagaimana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.